Beginilah proses warga masyarakat membuang ogoh-ogoh tapi di sungai, guys. Bukan hanya satu dua, banyak loh itu. Itu videonya. Selamat malam dan jumpa lagi dengan Pak Agit. Ada sebuah video yang beredar di salah satu platform yang menyatakan beginilah cara masyarakat membuang ogoh-ogoh di sungai. Nah, ini nggak dijelasin sama dia nih yang bikin konten nih. Masyarakat tuh masyarakat yang mana? Masyarakat Indonesia, masyarakat Bali, masyarakat Jawa, atau di luar Indonesia, kita nggak tahu gitu ya. Dan narasinya tentu saja kalau kita mendengar kata-kata ogoh-ogoh gitu ya. Nah, ini tentu saja ya paling besar ya, paling sering di Bali ya. Di Jawa itu juga ada, tapi ya nggak sebesar di Bali. Bahkan pawai ogoh-ogoh ini di Yogyakarta juga ada gitu ya. Tapi ya sifatnya bukan seperti ritual yang ada di Bali. Dimana kalau di Bali itu kan sebelum acara nyepi gitu ya. Jadi membersihkan diri dari sifatnya yang sesuatu yang hal negatif gitu. Yang ini dilambangkan atau disimbolkan dengan buta kala, atau kalau bahasa Jawa itu lebih ke Bathara Kala atau Bathara Kala. Nah, ini sesuatu yang sifatnya jahat gitu. Dan kalau di di Jawa ya, itu biasanya lakon Bathara Kala atau membuang jahat ini itu dipakai dengan acara ruatan. Jadi teman-teman kalau ada acara ruatan tuh, nah nanti ada lakonnya, wayang itu. Nah, itu menjauhkan dari Bathara Kala. Maksudnya menjauhkan si anak itu supaya jauh dari sifatnya malapetaka atau menolak bala lah, seperti itu. Baik, kita kembali kepada masalah pembuangan ogoh-ogoh yang tadi dinarasikan sifatnya itu membuang sampah sembarangan gitu ya. Kalau yang setahu Pak Git ya, yang di Bali ya, kalau di Bali itu ogoh-ogoh itu bukan dimasukkan ke sungai itu menjadi sampah gitu ya. Nah, tapi kan tadi nggak diceritain ini di Bali atau di mana, tapi kalau kita cek sekilas gitu ya, nah ini terlihat pada gambar gitu. Nah, itu kan kayak ada penutup kepala gitu, tapi bukan model Bali atau model Nusantara gitu. Kalau Pak Git lihat ya, kayak model India, dan baju-bajunya seperti yang diikat pinggangnya gitu, yang warna ungu itu. Kemudian yang di salah satu lagi yang di pojok itu, nah itu kelihatan kalau itu sepertinya ya, Pak Edi tidak menuduh, tapi ini sepertinya tuh kelihatannya di India kelihatannya, dan bukan di Indonesia gitu. Yang kita tahu kalau aturannya di Bali ya terutama, nah ini ogoh-ogoh itu pemusnahannya bukan dibuang ke sungai yang menjadikan sampah gitu, malah ini harus dibakar ya. Dibakar, yang ini juga simbolis ya, simbolis pembakaran atau pemusnahan terhadap sifat-sifat jahat yang ada dalam diri kita. Untuk itu yuk kita cek sebuah video tentang bakaran ogoh-ogoh. Inilah alasan kenapa ogoh-ogoh berakhir dibakar meski dibuat dengan susah payah. Menurut kepercayaan Hindu Bali, ogoh-ogoh melambangkan buta kala, yaitu kekuatan negatif di alam dan dalam diri manusia. Ogoh-ogoh dipercaya akan menyerap energi negatif dari lingkungan sekitar selama prosesi arak-arakan. Pembakaran ogoh-ogoh bertujuan untuk menghancurkan energi negatif dan dikembalikan ke alam semesta. Nah, begitulah budaya pemusnahan ogoh-ogoh di Bali. Jadi tidak membuang sampah sembarangan. Kalau ini dibakar ya menjadi energi panas dan menguap gitu ya, menguap itu. Nah, ini juga memindahkan energi gitu, yang tadinya ada seperti bahan ogoh-ogoh maksud Pak Git, kemudian dibakar itu kan menjadi energi panas,
dan jadi hilang gitu. Dan hilang ini bukan hilang gitu aja, tapi berubah menjadi energi yang lain. Jadi dengan kata lain, kalau membakar ogoh-ogoh itu ya jadinya debu lah, atau bukan debu ya, debu itu udah partikel ya, beda, abu maksud Pak gitu. Jadi abu gitu dan melayang-layang lah, tidak seperti yang digambarkan tadi, membuang seperti seolah-olah membuang sampah sembarangan ke dalam sungai. Dan dalam filosofinya memang selain untuk memusnahkan juga gitu ya, dalam filosofinya itu membakar energi negatif gitu, supaya energi tadi negatif itu kembali ke alam, yang dimana begini teman-teman, suatu gerak, suatu energi ya, katakanlah listrik. Nah, listrik ini tidak akan bisa bergerak gitu kalau tidak ada energi negatif. Jadi misalnya lampu nyala, atau sekarang yang teman-teman lihat di YouTube dan segala macam, itu karena ada pergerakan energi positif dan negatif gitu. Nah, kalau kita analogikan lagi, misalnya terjadinya pembuahan seorang anak ya, itu kan juga dari energi laki-laki, katakan positif, perempuan negatif ya, kemudian dipadukan menjadi seorang anak, itu jadi energi juga gitu ya. Ini satu gambaran analogi lah seperti itu. Jadi sesuatu yang sifatnya energi itu ada perpaduan yang namanya positif dan negatif gitu. Nggak mungkin positif ini akan berjalan tanpa negatif gitu. Makanya di budaya Bali atau Hindu Bali itu yang sifatnya buta kala, kemudian Batari Durga, jadi sifat-sifatnya katakanlah yang kejahatan yang itu bukan dimusuhi atau dimusnahkan gitu, itu enggak gitu, tetap dijaga karena ini penyeimbang supaya terjadi suatu energi dan keselarasan alam yang ada. Sebagai contoh faktual ya itu tadi ya, energi listrik itu ya, misalnya saklar itu kita pencet tak lampunya nyala gitu ya, karena itu energi positif dan negatif itu beradu, makanya nyala lah sebuah lampu gitu ya. Bukan positif aja, kalau positif aja dia nggak bakal hidup gitu, atau negatif saja juga nggak bakal hidup itu lampu. Jadi perpaduan antara positif dan negatif, dan permasalahannya bukan atas menang atau kalah di sini, tapi bagaimana menyeimbangkan positif atau energi positif dan negatif itu di dalam diri kita. Nah, ini dilukiskan gitu ya dengan melakukan budaya ogoh-ogoh ya, membuang yang sifatnya kotor dan membuat sifatnya jelek ya di dalam diri kita. Kemudian kita melakukan nyepi, membersihkan diri, menyucikan diri. Nah, kemudian kembali ya, setelah melakukan membuang negatif tadi dan menarik yang positif, kembali ke alam nyata, yaitu kejadian di dunia nyata. Baik, kita ambil kesimpulan. Yang pertama tentang narasi yang membuat seakan-akan ogoh-ogoh itu kalau sudah dipakai gitu ya, ini dibuang saja gitu dan gak diurusin gitu ya. Yang jelas narasi ini dibuat tentu saja bukan dari orang Hindu ya, entah dari manalah agamanya Pak Tigi, tidak menuntut satu agama gitu, tapi yang jelas narasi ini dibuat seperti itu dengan videonya tadi itu ya, kalau kita lihat ya seksama gitu ya, atau kalau kita lihat dengan seksama, itu bukan berada di lingkungan Indonesia. Itu yang kita tahu sendiri tadi, kalau di Indonesia katakanlah di Pulau Bali ya, ini cara memusnahkan ogoh-ogoh itu begitu teman-teman, dibakar gitu, jadi menjadi abu, yang dalam filosofinya yang sudah dijelaskan tadi ya, membuang energi negatif kepada alam. Dan entah apalah tujuannya ya orang tersebut membuat konten yang seperti itu atau menarasikan seperti itu. Tentunya ini ingin ya, dalam tanda petik gitu ya, menuding kalau sebuah agama ya, identitas agama itu ini melakukan sebuah katakanlah kejahatan alam gitu, yang pada sebetulnya kalau yang di Indonesia ya, kelestarian alam dalam
oleh para leluhur-leluhur kita dulu, nah ini dijaga. Kelestarian alam itu malah rusak itu di zaman sekarang, di era modern, di mana kerakusan para manusia itu sudah membabi buta ya. Kalau kita ambil sampling saja gitu ya, seperti pertambangan yang lagi rame sekarang yang di Pulau Gaks yang dekat dengan Raja Ampat gitu ya. Nah ini seperti itulah salah satu contohnya. Dengan ada narasinya yang sifatnya memprovokasi dari narasi ogoh-ogoh tadi ya, tentu saja kita sebagai orang Indonesia tidak perlu menyikapi dengan keras dulu, kita cek dulu itu gimana gitu ya. Oh ternyata ini bukan di Indonesia gitu. Kalau di Indonesia itu lebih gimana sih musnah ogoh-ogoh? Oh ternyata dibakar gitu. Nah dengan hal ini supaya kita lebih tahu apa yang terjadi atau filosofi yang diturunkan oleh nenek moyang kita. Menurut Pak Git ini cukup sekian dan terima kasih.